Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran fisik kita mulai, saya akan bawakan atau nukilkan sebuah firman Allah dalam surat Al-Infitor ayat 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang artinya, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi Allah telah menciptakan tubuh kita itu dalam keadaan seimbang. Coba bayangkan, andai kata tubuh kita ini tidak seimbang, sisi kiri lebih berat dari sisi kanan, apa yang terjadi? Tentu kita akan kesulitan dalam berjalan. Maka dari itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimana fisika mengkaji tentang keseimbangan? Terdapat 3 jenis keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan stabil, kemudian keseimbangan labil, kemudian keseimbangan netral atau indifferent. Apa beda dari ketiga jenis ini? Untuk keseimbangan stabil, apabila gaya luar yang bekerja pada benda ini dihilangkan, maka dengan segera benda akan kembali ke posisi semula. Berbeda dengan labil. Ketika sebuah benda ini kita kasihkan gaya, maka benda akan dalam gambar ini benda akan jatuh atau titik berat benda tidak bisa kembali ke posisi semula. Kemudian keseimbangan netral atau indifferent. Walaupun benda ini berubah posisi, namun titik berat atau titik pusat massa dari benda ini, kalau kita ukur dari lantai, dia tidak akan berubah. Kapan benda atau sistem berada dalam keadaan seimbang? Itu yang pertama, apabila jumlah atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Dalam keadaan ini, benda bisa diam atau bergerak tapi dengan percepatan translasi sama dengan 0. Yang kedua, jumlah momen gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Ini bisa benda itu diam atau berotasi tapi dengan percepatan sudut sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, saya sampaikan sebuah contoh soal. Batang XZ yang memiliki massa 5 kg dengan pusat massa berada di titik P. Jika sistem seimbang, berapa massa M di sini? Terlebih dahulu akan kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Di sini ada pertama gaya normal yang arahnya ke atas, kemudian gaya berat dari batang XZ WB, kemudian gaya tegangan tali T1. Ini akibat dari adanya beban M di sini. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka di sini nilai T1 sama dengan T2 sama dengan massa dari beban di sini M kali G. Kemudian sigma tau sama dengan 0. Jika sumbu putar kita pilih di titik X, ini kita pandang sebagai sumbu putar, maka sigma tau ini kita isi dengan yang pertama panjang lengan XP dikali dengan berapa gaya WB di sini. Kemudian ditambah dengan panjang lengan XZ dikali dengan T1 sama dengan 0. Nah, di sini N tidak berkontribusi. Kenapa? Karena N di sini berada di sumbu putar. Kalau kita masukkan nilainya, maka ketemu XP kali WB sama dengan min 2 kali 5 kali gravitasi. Di sini negatif, karena WB ini kalau kita putar terhadap sumbu putar, dia akan berputar searah dengan putaran jarum jam, maka negatif. Ditambah dengan XZ kali T1. XZ di sini 5 meter dikali dengan T1. Nah, T1 sini tidak lain tadi adalah massa kali gravitasi di sini. Kemudian kalau kita masukkan nilainya, akan ketemu M sama dengan 2 kg. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sukses menyertai kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.